Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Apa kabar, Cancer? Oke, lur, kita lanjutin lagi readingan sebelumnya. Ini masih pembahasan untuk di Juni 2025. Oh ya, dari kota mana nih, sedulur yang hadir? Boleh, monggo silahkan komen dulu. Dari kota mana yang hadir, gitu. Oke lur, seperti biasa ya, ini videonya nggak diedit, jadi kalau nanti audionya agak berisik ya saya mohon maaf ya. Memang sengaja nggak diedit sih, biar kesannya kita seperti lagi ngobrol gitu. Dan ya kayak biasalah kita readingannya ya apa adanya ya. Baik tidak baiknya semuanya akan dibahas, semuanya akan disampaikan di sini. Cancer. Juni lumayan baik ya energi Juni ini. Kalau Mei atau pertengahan April, wow, waduh, lumayan banget ya. Gimana lur di April dan Mei kemarin perjalananmu? Mezi nggak kira-kira? Oke, Cancer. Ya, semoga ada petunjuk untuk Cancer di sini. Wow, oke, itu kan bener. Ada apa ini denganmu, Cancer? Kok sepertinya dada kamu lagi panas? Wow, Cancer, kamu ini gini sih ya. Ada nggak di antara kamu saat ini yang lagi naik turun banget nih ya, emosionalnya naik turun banget dan ya dada kamu panas, bahkan kadang kepalanya juga pusing gitu. Oke lur, jadi untuk teman-teman Cancer saya kasih clue ya, ini sekitar 7 hari ke depan hati-hati ya teman-teman ya. Ini emosi kamu bisa naik turun banget di sini, sangat-sangat nggak stabil ya. Banyak faktor dari orang terdekat si Cancer itu sendiri ya di sini ya. Ya saya di sini sih nggak bisa nyalahin si Cancer yang sensitif, yang saat ini dia banyak berubah jadi sensitif dan emosinya labil banget ya. Saya nggak bisa nyalakan hal itu karena ya ada beberapa di antara Cancer ini dalam posisi di mana dia sedang menghadapi lingkungan yang mulutnya berbisa semua gitu loh ya. Dengan keadaan lingkungan seperti itu ya, sebenarnya Cancernya sendiri tuh berusaha untuk tenang sih gitu. Untuk di awal Juni kemarin pun juga banyak di antara Cancer nih berusaha tenang, berusaha stabil. Ya sebenarnya Cancer juga nyadarin lah kalau emosi itu nggak baik gitu loh ya. Dan segala sesuatu yang selalu dikedepankan dengan emosi pasti hasilnya nggak akan baik gitu loh ya. Dan Cancer nyadarin hal itu, dan Cancer memang lagi berproses sih di sini. Cuman ya kadang orang terdekatnya Cancer ini yang gagal paham gitu loh ya. Ya gitulah manusia lur ya. Ketika seseorang berubah sedikit aja, ini udah pasti dijudge, yang disalahin ya inilah itulah bla 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 gitu. Karena ya kebanyakan manusia itu nggak mampu ya, dan nggak mampu plus nggak mau pula melihat sesuatu itu dari hati gitu. Kebanyakan menilai sesuatu itu ya dari akal dan logika dan pikiran mereka. Sedangkan ketika batin itu yang menilai, itu pasti akan berbeda gitu loh. Ya, ya andaikan saja mereka ini bisa nyadarin gitu loh. Kenapa kamu bisa begini, kenapa kamu bisa begitu gitu loh ya. Gitu. Ya segala sesuatu pasti ada sebab lah. Karena ya saya belak-belakan aja sih ya. Ini masukan juga sih untuk yang lain. Mungkin kamu punya pasangan Cancer di sini, atau teman, atau berkaitan sama Cancer di sini.
Terus kamu ngelihat cancernya agak sensitif nih gitu. Kenapa? Ya di sini lagi-lagi ya lingkungan tadi sih gitu. Ya enggak lur, cancer, ya kan? Keadaan lingkungan ini loh yang membuat kamu itu benar-benar up and down banget secara emosi gitu loh. Ya. Jadi ya ini masukan juga untuk teman-teman yang lain. Ya semoga banyak orang di luar sana yang mampu melihat dan menilai seseorang itu dari batinnya bukan dari pikirannya gitu loh ya. Agar kamu bisa ngerti, oh dia begini, dia begitu nih karena itu gitu loh ya. Karena sesuatu yang buruk itu tidak selalu buruk, bro. Ini harus dilogikain lagi gitu loh. Ya ini saya kasih masukan juga clue-nya untuk Cancer ke depannya. Ya kamu harus kembali ke jati diri kamu lagi, karena ya jujur ini bukan kamu yang sebenarnya sih. Banyak di antara kamu nih kadang bingung sama diri kamu sendiri, kamu sering ngerenung ya. Banyak sih di antara Cancer ini kadang ngerenung, kenapa ya diriku, apakah aku NPD, apakah aku punya kepribadian ganda, kok mood swing banget. Ya Cancer memang gitu. Cancer lebih ke mood swingnya gitu sebenarnya. Dan Cancer itu kan orangnya peka. Ya memang dia emosional, dia sensitif, itu Cancer. Cuman satu sisi Cancer tuh orangnya peka banget loh secara batin itu ya. Jadi kalau ada perubahan suasana hati dari orang terdekatnya Cancer, Cancer tahu gitu. Tapi itu tadi, lawan bicaranya Cancer atau orang terdekatnya Cancer sendiri yang nggak paham gitu. Ya. Ya, Cancer tuh suatu zodiak yang unik sebenarnya ya. Ya. Mirip sama Gemini ya, ya beda maksudnya dari segi mood swing ya, mood swingnya mirip sama Gemini. Gemini pun juga orangnya mood swing juga gitu. Cuman ya Cancer itu walaupun dari satu sisi itu keras orangnya, cuman kepeduliannya ini, wah ini yang mungkin banyak orang belum menyadari ya. Cancer akan gila-gilaan dan totalitas dengan orang yang dia sayangi. Ya mau itu keluarga, mau itu pasangan, mau itu sahabat sekalipun, itu Cancer totalitas orangnya. Peduli banget gitu ya. Ya zodiak lain banyak, iya tetap banyak, cuman di sini yang kita bahas tentang Cancer dulu deh gitu loh. Jadi sekalian sedikit saya kupas tentang kepribadian dari Cancer sendiri ya, biar teman-teman yang lain itu bisa memahami. Karena gini loh, setiap situasi, kondisi ataupun masalah ketika kamu berhadapan dan bermasalah dengan seseorang di sini, kalau kamu nggak ngerti ya kepribadian atau keadaan lah, maksudnya dari segi sifatnya orang ini gimana dan ya gitu tadi seperti yang saya bahas di awal, banyak orang yang selalu menilai segala sesuatu itu dari akal dan pikirannya, sehingga sering banget menjadikan seuzon ya, prasangka buruk itu kan sering terjadi gitu. Ya, jadi di sini ya untuk yang lain lah, siapapun yang berkoneksi sama si Cancer itu sendiri, ya please kamu coba pahami dulu deh, jangan selalu menilai itu dengan sesuatu yang selalu buruk, enggak gitu loh ya. Kalau bisa sih jangan gitu. Oke, Cancer sekarang sensitif, emosinya naik turun nih, kadang susah diomongin lah bla bla bla. Oke, saya ngerti. Cuman satu sisi kamu paham nggak kenapa dia begitu? Itu loh yang jadi pertanyaan. Jadi supaya apa ya? Ini masukan juga untuk semuanya, bahwasanya kita hidup ini perlu yang namanya logika, perlu namanya akal sehat. Kalau manusia selalu mengedepankan emosi daripada otaknya, ya lu kalau terus dengan prinsipmu seperti itu, mau sampai kapanpun hidupmu akan sengsara gitu. Walaupun duitmu miliaran sekalipun lah, kalau sifatmu hancur kayak gitu, ya nggak ada yang mau dekat denganmu. Itu fakta. Ya, jadi mengenai sifat diri sendiri pun juga harus perlu diperhatikan gitu loh. Dan kemudian dari sudut pandang juga ya. Nah, ya sebenarnya mungkin ya ini berdasarkan sudut pandang aja sih ya. Mungkin ada yang menilai Cancer begini, begitu ya. Ya terserah kalian mau nilai si Cancer itu gimana. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya katakan, setiap manusia punya positif dan negatif gitu. Cancer ini bisa jadi orang yang benar-benar humble banget loh. Saya belak-belakan aja ya. Nah, kenapa saya bahas tentang ini ya, tentang kepribadian atau keadaan di sini? Karena banyak di antara entah itu Cancer ataupun yang lain juga ya, karena ini vice versa. Saya mendalami ini tentang
ketidakpahaman gitu loh, dan prasangka itu tadi, ya. Banyak yang seuzon di sini, banyak yang menilai salah sebenarnya tentang seseorang gitu loh. Ya, makanya di sini harus saya koreksi dulu nih. Ya, harapan saya semuanya bisa berkoneksi dengan baik, semuanya bisa berhubungan dengan baik. Ya, kalau semua bisa berjalan baik, indah nggak dunia ini rasanya? Ya, ingat, sesuatu yang kamu nilai itu buruk, itu belum tentu buruk. Mungkin dari sudut pandangmu yang salah. Ya, mungkin dari pikiranmu yang berasumsi yang tidak sebenarnya. Ya, apalagi kalau orang benci, ya saya nggak akan komentar tentang orang benci ya. Karena orang benci itu, ya kamu mau baik seperti apapun, dia tetap akan benci kamu. Jadi, ya lu harus netral aja dalam hidup dan udah nggak usah terlalu ngerespon orang yang ngebenci kamu gitu loh. Dan di sini Cancer, kamu ya juga untuk Cancer sendiri ya. Jadi kedepannya di sini sampai ke akhir bulan ini, lebih ke tanggal-tanggal 25 sampai akhir bulan ini, di Juni ini kamu harus benar-benar waspada, terutama diri kamu sendiri ya. Ingat, mood swing kamu ini bisa sangat-sangat muncul nantinya ya, bisa ketara banget ya. Mungkin kamu nggak begitu nyadarin, cuman lingkungan kamu melihat itu semua, dan lingkungan kamu merasakan kamu mood swing banget di sini. Ya, saya ngerti, mungkin posisi kamu secara diri, kamu juga bingung sama diri kamu sendiri, kenapa begini, kenapa begitu, dan terkadang kamu seperti bingung aja lah sama diri sendiri ya. Sebenarnya Cancer itu sendiri nggak ingin lah jadi seseorang yang kayak gini tuh, nggak ingin gitu loh. Ya, ini tentang jati diri sih. Ya, kamu sedang dalam proses pencarian jati diri di situ, Cancer. Nah, kedepannya sih itu tadi ya, mengenai lingkungan. Ya, namanya manusia toksik tuh pasti ada dimanapun tempat ya, Lur ya. Nggak mungkin nggak ada. Mau ibarat di lubang semut pun lah, maaf kata, ya ada lah itu. Ya, namanya juga manusia ya. Tapi sekarang kembali ke diri kamu sendiri sih ya. Godaan kamu ya tentang lingkungan kamu sendiri, atau orang yang terdekat sama kamu, atau orang yang berkaitan sama kamu di sini, itu godaan kamu di sini ya. Nah, sekarang kembalilah ke jati diri kamu, Cancer ya. Kembali ke Cancer yang sebenarnya ya. Dan please, kamu di sini kedepannya jangan terlalu merespon mereka-mereka yang menurutmu itu kurang baik lah, yang negatif lah, yang sensitif. Kamu cukup diam. Ilmu diam itu terkadang sangat bermanfaat sekali. Sangat-sangat bermanfaat, tapi ilmu diam itu kita harus tahu cara menempatkannya. Jangan semua hal harus kita diamin, enggak, itu juga akan salah gitu loh ya. Jadi kita harus paham. Nah, contoh dalam segi hubungan lah, misalkan nih, punya hubungan, karena mungkin pasangannya resek lah atau apa, kamu bingung harus ngomong gimana, akhirnya kamu diem nih. Harapan kamu ketika kamu diem, pasangan kamu nih bisa ngerti gitu. Namanya orang didiamin kan harusnya dia ngerti gitu, logikanya manusia kan gitu ya. Cuman faktanya kan enggak ya. Ya, semakin didiamkan ya semakin nggak paham orang didiamkan ini gitu loh. Jadi sikap diam itu harus tahu kita menempatkannya di mana. Kecuali nih kamu ngadepin orang yang notabene negatif, toksik, manipulatif, kamu cukup diam, kurangi respon kamu gitu loh. Diam itu bukan berarti tidak berbicara. Makna diam itu adalah tentang pikiran kamu yang harus kamu diamkan, batin kamu yang penuh gejolak itu harus kamu diamkan. Dan kurangi bicara kamu ketika kamu berhadapan dengan orang-orang toksik. Gitu loh, ya. Kenapa? Percuma kamu mau ngerespon apapun, mau kamu respon baik atau nggak baik, sama. Mereka akan terus-terusan begitu, Lur. Cuman kalau kamu diam, mereka akan kalah sendiri nantinya. Serius, mereka akan terbalik dengan sendirinya di sini. Ya. Dan ya, ini kedepannya hal yang cukup perlu direnungkan oleh si Cancer itu sendiri ya. Hati-hati ya. Sekali lagi, ini masalah emosi kamu benar-benar bisa kuat banget nanti ke depannya. Ini harus kamu jaga, harus kamu kendalikan. Ya, ingat, ketika kamu emosi, sadarilah emosi kamu itu akan menghancurkan segalanya. Ya. Satu, akan menghancurkan dirimu. Bagaimana maksudnya? Orang yang emosi itu orang yang cenderung kehilangan akal sehat. Sehingga dia nggak tahu nih apa yang dia ucapkan, perilaku dia, tindakan dia,
itu dia nggak akan sadar itu baik dan tidak baiknya. Oke? Itu akhirnya menyerang diri sendiri kan. Kemudian dampak dari emosi ke lingkungan, ya orang di sekitar itu perlahan pasti akan menjauhimu gitu. Karena emosi adalah suatu energi yang sangat panas, bro. Ya, emosi itu bisa positif, bisa negatif. Kembali kepada manusianya. Kita butuh emosi, ya benar, sangat butuh. Emosi atau semangat, ya semangat adalah bagian dari produknya emosi. Kalau kita nggak punya emosi, ya gimana hidup ini loyo, bro. Kita butuh hawa api dalam diri untuk menjalani hidup ini agar bersemangat lah, agar punya ambisi, punya tujuan lah, ya, punya greget dalam hidup. Cuman kalau sesuatu itu berlebihan, nah itu yang jadi masalah ya. Negatifnya di situ, ya. Oke, ya di sini secara yang lain-lainnya sebenarnya banyak hal positifnya sih ya. Gitu. Maksudnya dalam segi karir, ya kalau karir ya lagi-lagi masalah lingkungan juga sih sebenarnya ya. Balik lagi ke kamu lah, bagaimana kamu nyikapinya sih. Kalau rezeki ya saya belak-belakan, rezeki kamu sebenarnya Juni ini banyak lah, enak rezeki kamu ini, nggak kayak bulan-bulan sebelumnya lah yang jelas. Banyak perubahan kok di sini. Cuman ya itu tadi, kamu bisa ngerasa semuanya seret ya, bukan cuman rezeki, ya mau finansial, mau kerjaan, mau apapun itu dalam hidupmu, itu akan semua akan terasa seret ketika kamu tidak bisa kendalikan dirimu, terutama emosimu. Ingat itu. Ya, jadi kalau kamu ingin merasakan rezeki yang lancar, semuanya berjalan dengan baik, ya diri kamulah PR-nya. Kayak gitu loh. Jelas ya. Karena di sini saya logiskan ya. Kalau kamu mungkin sering dengerin readingan yang bla 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 bla, kamu akan kaya, kamu akan banyak duit, kamu akan begini, akan begitu lah. Emangnya semudah itu hidup ini? Realistis aja lah bro, ya nggak? Nah itu loh, makanya di sini kalau lu ingin mencapai suatu tujuan ini loh caranya, ini loh, begini loh. Nah, iya, saya kayak gitu. Saya ngereading kayak gitu. Jadi kalau kamu bikin lancar rezekinya, ya itu tadi saya sudah korek tuh, sudah saya gali ya faktornya di mana, ya sudah saya bahas tadi. Ya makanya dipahami. Oke, lanjut lagi. Tak minum dulu lah, bentar ya. Ya di sini kedepannya Cancer, please kuncinya kamu ya. Kamu butuh keseimbangan dalam diri, butuh petunjuknya. Yang kedua, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kalau kamu ingin kehidupan kamu stabil, anteng, ayem, tentrem, mulai hari ini, detik ini, perkuat lagi ibadah kamu, ya. Banyak-banyak ibadah malam sesuai ajaran agama masing-masing. Itu penting, itu perlu, itu fakta. Ingat, udah berapa lama nih kamu memikirkan segala sesuatunya tentang dirimu, tentang keadaan, ya tentang apapun, semua dirimu pikirkan, apa hasilnya coba? Kadang kita itu sombong, kita nggak sadar kita itu sombong. Sombongnya apa? Kita selalu merasa mampu menghadapi segala sesuatunya sendiri. Ya, kita lupa untuk mengkaitkan segala sesuatu dengan Tuhan itu sendiri. Kayak gitu, ya. Ya kadang memang ada kamu mengkaitkan, oh ini kamu berdoa tuh tahu ada. Cuman itu tadi hanya sebatas lisan doa itu gitu loh. Ibaratnya apa yang harus dikerjakan di dalam ajaran agama masing-masing itu banyak sekali dilalaikan. Ya ini sorry, saya hanya sekedar ngingetin ya. Karena di sini saya bukan penceramah, bukan apa ya. Ya semoga teman-teman yang hadir di sini punya kedewasaan tinggi gitu loh. Karena apa yang saya bahas itu selalu ke ranah hal-hal yang sifatnya mendewasa ya secara pikiran. Kayak gitu. Kamu perlu mondasi itu. Karena yang kamu hadapi, tantangan kamu ini sebenarnya bukanlah tentang lingkunganmu, bukan tentang keadaan, tapi diri kamu. Ya, meliputi hawa nafsu. Pengertian hawa nafsu luas, nanti di-searching sendiri, ya. Itu, musuh kamu sekarang itu dirimu sendiri, Cancer. Serius, ini fakta kok.
Ya, mungkin kamu butuh waktu untuk menyadari hal itu. Kamu butuh waktu untuk mengkoreksi segala sesuatunya. Dan untuk melawan diri sendiri, itu kamu perlu pondasi spiritual. Spiritual ya, arti spiritual sebenarnya sederhana. Proses kedekatan kamu dengan Tuhan itu yang disebut spiritual. Oke? Ya, di sini jujur sih memang berat banyak di antara cancer, walaupun tidak semua cancer. Cuman saya rasa banyak lah di antara cancer yang sedang berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya, satu. Yang kedua, memang keadaan lingkungan kamu dan dia, ini membuat kamu bingung gitu loh ya. Ya mungkin beberapa waktu sebelumnya kamu sering banget ribut, sering banget berantem sama dia. Kadang hal-hal kecil, hal-hal sepele dibesarin jadiin masalah, kan lucu. Ya, komunikasi apalagi ego sana ego sini. Ini vice versa yang saya bahas nih. Nih sadarin nih semuanya nih. Lu mau aduh gimana ya? Sulit sih. Lucunya gini loh. Satu sisi kamu kadang ilfeel, benci sama dia, ya emosi sama dia. Tapi dalam hati kecilmu sayang. Piye coba? Hah? Oh, enggak dilema. Ayo siapa nih dilema nih? Hmm? Oke. Ya, ini yang harus saya koreksi adalah satu komunikasi dan miskomunikasi. Ya, kemudian ego. Please lah, ego tuh turunin lah. Ngapain sih? Hidup kok bawa-bawa ego? Gunanya apa sih? Coba. Direnungin, ya. Kamu nggak bisa bohong lah. Dalam hati kecilmu itu lo masih sayang, masih cinta dia, ya. Cuman capek, ya kan? Capek ngadepin dia, sikap dia, sifatnya dia, complicated banget. Belum lagi, ini bukan cuman dia tok lo ya. Bukan cuma tentang pasangan si cancernya itu sendiri. Tapi mengenai keluarga juga, ini ada permasalahan di keluarga. Ya, ya bukan masalah sih, maksudnya orang-orang di dalam keluarga, entah itu keluarga si doi atau mungkin dari pihak kamu sendiri, ya kamu sesuaikanlah dengan keadaannya. Cuman yang saya tangkap di sini adalah itu tadi mulut-mulut berbisa, ya, yang membuat kamu sangat-sangat tertekan dan akhirnya menciptakan overthinking yang berlebihan di sini. Kamu takut, kamu cemas, yang khawatir, yang bla bla bla. Wow. Jadi keadaan kamu makin ruwet, ya. Sekarang gini sih Cancer, coba deh kalau bisa ya kamu mulai koreksi dulu satu persatu. Ini vice versa lah, bukan cuman Cancer aja sih ya. Makanya tadi di awal saya bahas yang berkaitan sama Cancer lah yang jelas di sini ya. Bisa Cancer, bisa orang di luar sana, bisa pasangan Cancer, bisa siapapun di sini. Cukup kamu renungin dan koreksi aja. Ini demi kebaikan kamu yang jelas ya. Mulai saat ini please berhenti menyalahkan. Oke? Lu akan hidup sengsara. Lu nggak sadar hidupmu sengsara karena dirimu sendiri. Ya, satu faktor sederhana aja. Ketika hidup selalu menyalahkan, lu akan tersiksa dalam hidup lu. Itu fakta. Kenapa? Ngapain sih kita harus nyalahin sedangkan diri kita juga salah? Dan faktanya banyak banget di antara manusia itu yang nggak mau nyadarin diri sendiri. Nggak mau mengakui aku salah. Nggak mau mengakui diri ini salah. Gitu. Dengan bangganya malah menipu diri sendiri. Itu gilanya manusia gitu. Coba kalau orang mampu ngerenung, itu akan tertawa dengan sendirinya, tertawa mentertawakan diri sendiri. Lucu diri sendiri itu. Serius, ini fakta. Oke. Jadi udahlah, apa sih yang kamu pikirin coba? Kecemasan kamu takut nanti begini-begini, overthinking kamu berlebihan. Pertanyaanku sederhana. Yang kamu pikirkan hari ini, saat ini, nyata nggak sih? Ayo, renungin. Kamu ngerti nggak itu akan terjadi dan tidak? Nggak tahu kan jawabannya? Terus ngapain coba kamu siksa diri kamu untuk memikirkan hal yang sebenarnya nggak penting? Udah waktunya sekarang itu waktu dimana dirimu fokus ke dirimu dulu deh. Banyak PR dalam dirimu, gitu loh. Ya, berhenti menyalahkan dulu deh. Stop untuk menyalahkan dulu. Menyalahkan disampingkan dulu. Koreksi diri dulu. Mungkin dirimu banyak salah nih. Secara lisan aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kamu kan mungkin nggak sadar nih ucapan kamu. Ya semuanya menurut kamu baik.
ucapan kamu lah, inilah itu, semuanya baik. Cuman kamu ngerti nggak? Mereka lawan bicara kamu, ya siapapun loh ini, lawan bicara tuh mengenai siapapun loh ya. Lawan bicara kamu nih, kamu ngerti nggak? Apa yang kamu ucapkan itu menyinggung, menyakiti, itu di situ paham nggak kira-kira? Itu aja. Jadi kalau kamu mampu merenung sampai sejauh itu, kamu akan mengurangi perasaan menyalahkan. Ketika kamu bisa mengurangi perasaan menyalahkan, ya kamu akan berdamai dengan diri kamu sendiri, bro. Wah, nikmat loh hidup ini, serius. Keindahan, kebahagiaan tuh ya dalam diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu sendiri pula yang mengunci itu karena sifat-sifatmu. Oke? Jadi itu ya gorengan untuk energi vice versanya Cancer di sini. Kemudian di sini saya belak-belakan aja. Ini ada hal yang agak sulit ya. Siapa nih yang ya sorry ya, nanti apa yang saya bahas ini tolong kamu koreksi, kamu saring dulu dah, kamu filter dulu ya. Ingat, saya nggak ingin penonton saya itu jadi orang yang gampang percaya dengan apapun ya. Saya nggak ingin hal itu terjadi. Kita semua udah dewasa lah. Apapun informasi yang kamu dengar harus kamu filter. Titik, nggak ada urusan ya. harus kamu filter. Nah, di sini yang akan saya kupas adalah, yang ingin saya singgung adalah siapa yang saat ini lagi chemistry dengan orang ketiga dalam hubungan kamu. Oke, alasan banyak kenapa kamu akhirnya berchemistry dengan orang ketiga ini, karena satu, pasangan kamu sendiri benar-benar bikin kamu cuapeknya parah. Saya ngerasakan hal itu. Kamu bingung harus bagaimana dengan hubungan ini gitu loh. Mau dilanjut kondisinya gini, mau pergi tapi kayak gini. Wow, complicated. Sehingga perasaan kamu yang bercampur aduk problematika kamu ini, itu menarik energi orang ketiga itu hadir. Dan kamu berchemistry dan kamu nyaman sama dia di sini. Tapi kamu sadar itu salah. Ayo, langsung madek gitu kan dalam hatimu. Kewapa ya tak goreng lur. Iya. Sorry lo ya, biar nggak kaku banget lah ya. Saya emang gini loh orangnya, ceplas-ceplos ya, kadang humornya nggak jelas juga. Jadi lur di sini kamu harus punya prinsip di sini, kamu harus punya ketegasan ya. Jujur saya juga gak bisa nyalahin kamu yang akhirnya berchemistry atau mencari kebahagiaan di luar. Saya gak bisa nyalahkan hal itu ya. Karena pasangan kamu sendiri pun juga gak sadar dengan dirinya, ya masalah ego dan bla bla yang saya kupas tadi. Makanya saya goreng tadi di belakang. Ya itu, ya sudah. Sekarang saya kasih suatu kata-kata yang sering saya sampaikan ya. Ingat, cinta tidak abadi. Cinta itu bukan kesempurnaan. Tidak ada cinta yang sempurna maksudnya ya. Cinta itu tidak abadi, artinya cinta itu bisa hilang, pudar kapanpun, dimanapun, hanya karena sifat dan perilaku. Hati-hati ya. Kalau kamu ingin baik ya, tebarkanlah kebaikan di luar sana. Kamu akan memetik hasil baik itu. Oke? Tapi jika sifat itu terus ya, sifat-sifat buruk itu terus kamu pelihara, terutama di sini banyak yang punya penyakit batin. Ini nggak sadar mungkin. Penyakit batin adalah produk kebencian, ketidakterimaan, rasa sakit dan dendam, dan itu dipelihara bertahun-tahun. Coba akhirnya apa? Menciptakanlah namanya penyakit hati ya. Hati-hati lo ya. Udah waktunya sebenarnya kamu itu melepaskan hal-hal yang mungkin kurang baik dalam diri kamu. Dan hubungan kamu di sini, dan untuk kamu yang mungkin cari kebahagiaan di luar sana, ya saranku hati-hati aja. Ya, banyak lubang di depan kamu gitu loh ya. Dan ingat, kamu jangan terlalu dalam sama si orang ketiga ini, kamu akan bahaya gitu loh. Kenapa? Problemmu aja belum selesai. Ya, kalau kamu nggak selesaikan problem kamu dengan pasangan kamu hari ini, malah kamu asik dengan orang ketiga di sana, ya sedangkan kamu tahu itu salah, ya udah, semua akan menjadi buruk. Ingat, segala sesuatu pasti akan ada namanya konsekuensi, ya. Dan kamu nggak bisa lari dari kenyataan. Kamu nggak bisa lari dari sebuah masalah. Kamu harus selesaikan masalah kamu
Ya, baru kamu akan bebas. Tapi kalau di sini kamu dengan pasangan kamu aja masih ruwetnya kayak gini, terus kamu happy dengan orang ketiga, kamu kira dunia kamu yang ketiga ini akan bahagia? Enggak, bro. Lihat sendiri, saya bukan nakut-nakuti, enggak. Faktanya enggak akan bahagia kok. Kenapa? Karena belenggu yang pertama ini enggak kamu selesaikan. Kalau kamu ingin clear dalam perjalanan hidup kamu, ya, bersih dalam perjalanan hidup kamu, nyaman dan enak, bersihkan, selesaikan masalah kamu yang saat ini. Jangan kabur, ya, jangan lari. Selesaikan dulu, kalau udah selesai baru bebas lu mau punya hubungan sama siapapun, ya insya Allah banyak hal positifnya nanti. Itu loh. Oke, dan di sini lanjut lagi untuk Cancer yang single sih banyak yang lebih kepada diri sendiri ya di sini. Jadi Cancer yang single ini nggak begitu banget tentang masalah cinta ya, karena ya dengan dirinya sendiri sedang bla bla bla, dan di sini banyak juga yang dalam proses pencarian jati diri ya. Ya udah, sekarang untuk kamu yang single ya kamu nikmatin aja sih perjalanan kamu, syukuri gitu ya. Nah, dari awal saya bahas tadi itu banyak yang saya bahas tentang sifat, perilaku, yang ini, yang itu, tentang kehidupan, bla 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 ya. Kamu renungin saja. Karena di sini saya nggak bisa menunjukkan secara spesifik, wah ini yang single begini, yang ini begini, yang ini begini. Aduh, sulit bro. Jadi please, ya gunakan logika, gunakan kedewasaan juga dalam mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan cukup kamu ambil sisi positifnya dari apa yang saya bahas di sini. Buang negatifnya, gitu aja. Ya. Bawa happy aja lur. Oke Cancer, ini yang bisa saya kupas untukmu, dan ya semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya ya. Wassalam, bye bye Cancer.